Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku ingin menyampaikan pesan dari seseorang kepada zodiak Pisces. General reading ini timeless, jadi kapanpun kalian menemukan video ini atau melihat video ini dan kalian merasa terkoneksi, artinya memang pesan ini buat kalian ya. Jadi tidak ada batas waktu. Perlu aku sampaikan karena ini general reading, jadi meskipun reading ini untuk zodiak Pisces, tetapi belum tentu resonate buat semua Pisces ya. Jadi bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Ambil pesan ini jika kalian merasa terkoneksi dan sesuaikan dengan situasi kalian. Jadi kalau situasinya nggak relate, kisahnya nggak sama, kalian merasa nggak terkoneksi, nggak resonate, jangan dipaksakan. Oke. Untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Aku akan menarik energi dia dulu ya, seseorang yang ingin menyampaikan pesan ini. Kita lihat ciri-ciri orangnya seperti apa ya, dan energinya bagaimana. Energi dari seseorang yang ingin menyampaikan pesan ini kepada Pisces. Oke. King of Wands. Jika kalian feminim, seseorang ini energinya maskulin. Seseorang yang usianya lebih tua dari kamu, lebih dewasa, udah matang ya. Bisa jadi dia single parents atau pernah menikah, atau mungkin belum pernah menikah tapi secara kedewasaan tuh udah matang. Kalau dalam karir pekerjaannya ya, seseorang yang udah settle ya, udah mapan secara karir dan pekerjaannya. Bisa jadi dia seorang leader di tempat dia bekerja. Untuk perawakannya tinggi besar, mungkin kak dia ada yang pelihara jenggot, ada pelihara kumis gitu ya, kayak brewokan gitu ya, atau mungkin nggak dia pelihara tapi ada bakat gitu ya. Kemudian ya sepertinya rambutnya cenderung ombak ya, mungkin ada yang memang dipanjangin, ada yang memang pendek gitu ya, tapi aslinya tuh berombak. Dan kalau untuk ini ya, kulit cenderung coklat ke kuning gitu ya kulitnya ya. Jadi bukan yang putih banget, tapi cenderung berkulit coklat, tapi nggak gelap banget ya, atau kuning langsat. Oke, kita lihat lagi ya. Ya, Five of Pentacles. Aku rasa seseorang ini saat ini lagi nggak berkomunikasi sama kalian. Di sini ada energi tentang ghosting atau seseorang yang menghilang. Jadi bisa dia yang saat ini ghosting kamu, atau kamu yang ghosting dia. Oke, dan di sini ada situasi kamu atau dia merasakan kesedihan atau kehilangan. Yap, the World. Sebagian besar sepertinya posisi kalian jarak jauh. Jadi kamu sama dia nih saat ini beda kota, beda pulau, bahkan ada juga yang beda negara. Jadi memang berjauhan ya. Mungkin nggak semua tapi sebagian besar. Kemudian Three of Cups ya. Kalian pernah bertemu. Jadi kadang kan ada ya beberapa yang kalian berkenalan melalui online, jarak jauh, tapi belum pernah ketemu, sempat deket, sempat akrab, bahkan mungkin jadian via virtual ya. Tapi kemudian dia ngeghosting. Tapi untuk yang ini, meskipun kalian berkenalan secara online atau saat ini kalian jarak jauh, tapi kalian pernah bertemu ya. Di sini ada Three of Cups. Kalian pernah bertemu. Oke. Kemudian Two of Wands. Aku rasa kamu dan dia pernah berkomitmen ya. Apapun komitmennya. Entah memang sebagai pacar atau mungkin kayak
eh, kalian ini ya ada hubungan tanpa status atau FWB-an, tapi intinya memang kalian tuh pernah benar-benar dekat dan pernah bertemu secara fisik walaupun saat ini memang berjauhan. Nah, beberapa ada yang kalian pernah terlibat dalam sebuah pekerjaan atau project ya, pernah kerja bareng gitulah ya, atau berada di satu project yang sama atau berkaitan dengan pekerjaan, pernah kerja sama. Oke. King of Pentacles ya. Ada pula yang energinya maskulin, seseorang yang sangat mapan, kaya raya. Kalau secara finansial dan karir jelas banget ya, ini mapan, sangat mapan, sukses gitu ya. Kalau pengusaha tuh pengusaha sukses. Kemudian kalau ciri-ciri yang lain, orangnya agak tertutup ya, nggak banyak bicara, nggak banyak ngomong. Kalau ngomong tuh seperlunya aja gitu ya. Jadi bukan tipe-tipe yang suka merayu, bukan ya, dia nggak suka merayu. Secara fisik perawakannya standar, nggak terlalu tinggi tapi badannya gede gitu ya. Kulitnya ya ada yang coklat, ada yang kuning langsat, ada yang putih. Rambutnya bergelombang ya, mungkin dia berkumis atau berbrewok, atau mungkin nggak berkumis atau nggak berbrewok tapi ada bakat gitu ya. Ada bakat kumisan atau brewokan. Rambutnya juga ini ya bergelombang. Di sini aku lihat. Oke, kita lihat lagi ya. The Fool. Di sini ada pula energi seseorang yang ingin menyampaikan pesan ini. Dia belum lama kenal kamu ya. Kayaknya orang baru, energi orang baru. Kenalnya tuh masih baru. Jadi kayak bahkan mungkin kalian belum sempat berkomitmen ya, baru PDKT aja. Tapi kemudian situasinya dia ngeghosting atau menghilang, atau mungkin kamu yang ngeghosting ya. Maaf ya, mungkin aku readingnya masih kurang begitu lancar karena aku masih ini guys, radang tenggorokan ya. Oke. Nah, Eight of Swords terkonfirmasi lagi bahwa saat ini kalian benar-benar lose kontak. Jadi bukan on off, memang benar-benar lose kontak, nggak ada komunikasi ya. Jadi kalau kamu merasa dengan orang-orang yang pernah deket sama kamu, so far kamu masih komunikasinya intens ya, artinya ini bukan energi kalian ya, karena yang ketarik adalah energi kamu dengan seseorang ini lose kontak. Dia ngeghosting atau kamu ngeghosting, sama sekali nggak ada komunikasi. Ada jarak ya, jarak jauh, tapi kalian pernah bertemu, pernah kenal, bahkan ada beberapa yang pernah terlibat dalam satu pekerjaan ya, pernah kerjasama, pernah satu project. Beberapa ada yang bisa jadi dia ini bos kamu ya, pernah jadi bos kamu atau senior kamu. Oke. Sekarang kita lihat apa pesan yang ingin dia sampaikan ya. I am in a committed relationship. Wow. Ada yang menyampaikan bahwa saat ini aku udah punya pasangan, atau saat ini aku udah berkomitmen. Nah, bisa jadi dia belum berani mengatakan secara langsung, makanya dia ngilang atau ngeghosting ya. Oke. I cannot do this. Dia nggak bisa melanjutin hubungan ini karena ternyata saat ini dia sudah berkomitmen dengan orang lain. Yes, you let me down. Dia ingin mengatakan bahwa sebenarnya kondisi ini membuat dia down ya, makanya dia merasa lebih baik untuk menghilang atau nggak berkomunikasi, karena ya dengan mengecewakan kamu,
nggak cuman kamu aja yang sakit, sebenarnya dia pun juga merasa merasa down ya dengan situasi bahwa saat ini dia udah punya pasangan. Oke. Ya. I cannot get enough of you. Ya. Dia merasa bahwa nggak pernah bisa untuk ngelupain kamu ya. Makanya meskipun dia udah ada relationship, tapi ya dia merasa down juga ya ketika harus lose kontak atau menghilang dari kamu. Oke. Dan sebenarnya dia ini kayak pengen ngomong gini loh. Ketika bersama kamu, dia tuh kayak masih ingin ngaku ya, ingin ngaku bahwa ketika bersama kamu dia tuh kayak masih aja ngerasa kurang, sehingga dia harus sehingga dia masih tebar pesona ya, sehingga dia masih flirting dengan yang lain, yang pada akhirnya dia menemukan seseorang yang lain ya, dan sekarang dia dalam relationship. Ternyata dia malah ghostingin kamu. Oke. Cuman mungkin dia nggak berani ngomong langsung ya. Makanya di sini aku mencoba menyampaikan pesan dari dia buat Pisces. Oke. I don't know how to feel. Aku udah nggak tahu harus merasakan apa ya. Karena aku udah membuat kesalahan dengan meninggalkan kamu, dengan ngeghostingin kamu, dimana aku memilih seseorang yang lain. Karena aku juga ketika bersama kamu aku masih aja mendoakan kamu gitu ya. Jadi dia bingung ngerasain yang gimana tuh, dia bingung ya. Jadi aku rasa nih ini case-nya sebagian besar dia yang ghostingin kamu ya. Oke. I am not financially stable. Aku saat ini kondisi keuanganku saat ini sedang tidak stabil. Makanya dia kayak bingung, nggak bingung harus ngerasain apa gitu ya. Di sisi lain, sementara dia ghostingin kamu atau kalian lose kontak, dia ngerasa down. Di sisi lain, dia tuh nggak pernah puas hanya dengan kamu aja, nggak pernah cukup. Satu sisi akhirnya dia memilih orang lain untuk berkomitmen ya. Di samping di sisi yang lain, keuangannya sekarang sedang tidak stabil. Jadi dia kayak bingung, nggak tahu harus ngerasain apa gitu. Aku rasa nih dia lagi bayar karma ya guys. Apalagi di sini ada kartu Eight of Swords ya. Sekarang kondisinya dia lagi dalam ketakutan, overthinking, galau ya. Aku rasa nih lagi bayar karma, dan karmanya dia ini di keuangan ya. Keuangannya nggak stabil, kayaknya dia lagi down banget ya. Yap, I have too much to lose. Aku merasa banyak kehilangan. Ya kehilangan kamu, kehilangan keuangannya. Oh, dia lagi nggak baik-baik aja. Yap, you broke my heart. Oh, ini playing victim jadinya ya. Siapa yang ngeghosting, kok dia yang merasa kamu telah mematahkan hatinya. Sepertinya dia playing victim ya. Dia yang saat ini berkomitmen, tapi dia juga sakit hati sendiri. Jadi aku rasa seseorang ini galau guys. Seseorang yang ingin menyampaikan pesan atau isi hatinya kepada Pisces nih, orangnya galau. Nggak tahu harus ngerasain apa, nggak tahu perasaannya itu bagaimana. Di satu sisi dia merasa kamu udah mematahkan hatinya, tapi dia sendiri ngeghosting kamu atau ninggalin kamu bersama dengan orang lain. Tapi sama pasangan yang sekarang dia nggak tahu perasaannya bagaimana ya. Sekarang dia lagi down, dia merasakan banyak kehilangan ya, finansialnya nggak stabil. Oh, kayaknya lagi bayar karma nih. Jadi simpelnya nih untuk yang nyampein pesan ke Pisces nih, seseorang ini ingin bilang aku sekarang lagi nggak baik-baik aja ya, intinya itu. Sepertinya sekarang aku sudah membayar karmaku ya,
karena aku telah menyakiti kamu, ngeghosting kamu, ninggalin kamu di masa lalu. Sesimpelnya sih begitu ya. Kalau di sini aku lihat dari semua rangkaian kata-katanya ya. Oke, kita cek untuk energi zodiaknya ya. Seseorang ini berzodiak, seseorang yang menyampaikan pesan ini kepada Pisces, berzodiak Uranus, itu Aquarius, Taurus, Jupiter Sagittarius Pisces, Saturnus Capricorn, Mars Aries Scorpio, Neptunus Pisces, Pisces strong ya, Mercury Gemini Virgo, kemudian Moon Cancer, Aries juga strong, dan oke, Leo. Kita lihat untuk inisial nama dari seseorang yang ingin menyampaikan pesan ini ke zodiak Pisces. Ada H, F, J, S, X, M, Z, T, C, O, N, dan U. Oke, Pisces, aku harap ini bisa resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.